di Forum Studi Agama-Agama kepada Bapak Ibu semua yang memang secara rutin tiap hari Sabtu kita bertemu di sini, dan secara khusus atas nama Lembaga Studi Agama dan Filsafat mengucapkan terima kasih. Kami senang ya kedatangan ya Mas Budi. Tentu saja setiap minggu beliau sudah seperti kepala sekolah ya dalam forum ini yang akan selalu menjadi narasumber tetap gitu. Dan juga di sini adalah kehormatan ada Pak Ismail ya, Bang Ismail yang jauh sebetulnya dari Sorong, tapi karena berkat Zoom ini kita bisa bertatap muka ya. Sudah lama namanya terdengar gitu ya, udah lebih dari setahun 2 tahun dari Mas Budi, dari yang lain, dari beberapa teman di Makassar saya udah dengar namanya, tapi baru sekarang bisa melihat wajahnya gitu. Jadi salam kenal juga dengan diskusi ini, mudah-mudahan bisa nanti kopi darat ya Bang Ismail ya. Insya Allah mudah-mudahan pandemi berlalu Mas. Ya. Baik, untuk diskusi kali ini akan difasilitasi oleh Saudari Nisa. Kepada Saudari Nisa kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iqbal yang telah mempersilahkan saya menjadi moderator pada sore hari ini, khususnya pada diskusi webinar Lembaga Studi Agama-Agama ke-17. Jadi memang Lembaga Studi Agama-Agama dan Filsafat ini sudah mengadakan diskusi rutin setiap Sabtu sorenya, dan sekarang sudah ke-17 buat informasi rekan-rekan dan teman-teman yang baru gabung di Lembaga Studi Agama dan Filsafat ini. Baik, untuk acara webinar pada sore hari ini cukup menarik ya, karena sore hari ini kita akan membahas pemikiran salah satu tokoh intelektualis Islam, salah satu tokoh intelektualis kebangsaan juga kalau saya bilang, yaitu Cak Nur atau Bapak kita Nur Khalis Majid, dengan tema Cak Nur Kemajemukan Bangsa dan Masa Depan Indonesia. Berbicara tentang Cak Nur, tentunya kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya seorang intelektualisme Islam, seorang penggagas kebangsaan juga, salah satu pembaharu di Indonesia yang cukup berpengaruh di kalangan intelektualis maupun akademis Indonesia. Saya ingat sekali salah satu buku terakhir dari beliau, dari Cak Nur, yang berjudul Indonesia Kita, itu sangat merangkum, cukup sangat banyak merangkum dari tema yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu Cak Nur Kemajemukan Bangsa dan Masa Depan Indonesia. Tentunya pada sore hari ini, Lembaga Studi Agama dan Filsafat sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang terbaik. Ada Pak Budi, selamat datang Pak Budi. Selamat sore, Mbak Nisa. Selamat sore. Ada Pak Ismail, selamat datang Pak. Selamat sore Mbak Nisa. Iya, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Siap. Baik, dan selamat datang untuk seluruh tamu undangan webinar Lembaga Studi Agama-Agama dan Filsafat yang ke-17 ini. Saya ucapkan selamat bergabung di diskusi pada sore hari ini. Langsung saja, di diskusi sore hari ini dibuka dengan berdoa sama-sama. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pembicara pertama, saya langsung serahkan ke Bapak Ismail, bisa mengisi pemantik pada sore hari ini, Pak. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mas Iqbal dan juga Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, di tengah-tengah pandemi kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan kemudahan untuk bekerja, di mana ini agak mengkhawatirkan karena pemerintah baru saja memperpanjang lagi pelaksanaan pembatasan sosial sampai 8 Februari. Mudah-mudahan sampai selesainya pandemi dan juga setelah pandemi kita juga tetap sehat-sehat walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Studi Agama-Agama dan Filsafat yang telah memberikan kehormatan bagi saya untuk turut menyuarakan topik kita pada hari ini dengan tema Cak Nur Kemajemukan Bangsa dan Masa Depan Indonesia. Saya teringat sekali tahun 99 ya, saya ke Jogja
dan ketika itu punya uang sedikit, lalu saya belilah jurnal Ulumul Quran, termasuk yang versi-versi lamanya di Malioboro. Dan setelah itu saya jilid, saya simpan sampai sekarang. Dan tadi saya menyapa Mas Iqbal, akan kemungkinan jikalau di masa depan kita menerbitkan kembali jurnal Ulumul Quran atau apalah namanya, tetapi usaha ini tentu akan memberikan dorongan karena paling tidak walaupun dia adalah segmen kecil mahasiswa kita, tetapi tetap saja penting untuk tetap diterbitkan. Saya juga mengundang tidak saja mahasiswa pasca sarjana Yayan Sorong untuk turut bergabung, tetapi saya mengundang pada saat yang sama kawan-kawan calon peserta LK2 di cabang Goa Raya, di mana mereka kemudian saya minta secara khusus membaca karya-karya Cak Nur, karena jangan sampai kemudian kawan-kawan HMI berbicara NDP, lalu kemudian bahkan tidak tahu bagaimana mengkorelasikan, bahkan menempatkan secara konteks bahwa NDP sesungguhnya adalah bahagian ataupun mozaik dari pikiran-pikiran Cak Nur yang sesungguhnya tidak lahir begitu saja, tapi dia lahir dalam konteks keindonesiaan dan menjadi dalam tanda kutip pedoman ber-HMI. Dan ini tentu boleh jadi saya menyebutnya bahwa NDP itu adalah hamilul Quran, pembawa Al-Quran, karena semua pesan-pesan NDP itu diperas dari Al-Quran, lalu kemudian dibuat tematik. Di zaman itu Fazlur Rahman kemudian menjadi salah satu orang yang mewarnai dunia Islam dengan tema-tema pokok Al-Quran, sehingga boleh jadi dugaan saya nanti Mas Budi akan memberikan penjelasan lebih lengkap bagaimana kemudian Cak Nur itu menyusun NDP dengan membuat dalam bentuk tema-tema. Saya melihat Cak Nur dari sisi internal dan eksternal. Istilah ini mungkin boleh jadi tidak tepat, tetapi saya mengemukakan bahwa ada orang yang bersinggungan sehari-hari, bersinggungan dalam aktivitas dengan Cak Nur, itulah yang saya sebut internal. Di dalamnya tentu mahasiswa Islam, HMI, lalu kemudian orang-orang di perguruan tinggi keagamaan Islam, orang-orang di LIPI, dan banyak orang. Dan saya tidak menemukan catatan bahwa Cak Nur itu bergabung di Muhammadiyah ataupun di NU. Kalaupun disebut bergabung dengan salah satu organisasi, beliau waktu itu bergabung dengan ICMI dan menerima pendirian ICMI. Lalu kemudian yang kedua dari sisi eksternal, Cak Nur kita boleh dapatkan gambaran-gambarannya dari orang-orang luar, peneliti-peneliti asing yang kemudian justru mengkonstruksi sosok Cak Nur, ya, dan juga tentu ada banyak peneliti-peneliti Indonesia, dan saya sementara menyusun step by step, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit terkait dengan bibliografi beranotasi yang menulis tentang Cak Nur. Jadi kalau karya Cak Nur sendiri itu kita sudah dapatkan dalam edisi lengkap yang tersusun dalam satu buku, namun kemudian kita juga perlu gambaran, pemetaan siapa saja yang sudah menulis Cak Nur dalam bentuk disertasi, artikel, skripsi, buku, dan seterusnya. Kalau ini dilakukan akan membantu di masa depan ketika ada kajian-kajian Cak Nur, mereka tidak lagi mengulangi dari awal, tetapi kemudian melanjutkan apa yang sudah dilakukan Cak Nur. Kalaulah ada yang belum dilakukan Cak Nur, maka itu kemudian akan sangat terbuka untuk kemudian menambahkan, lalu kemudian melengkapi mozaik yang sudah ada sebelumnya. Ini hanya sekedar mengulangi kembali bahwa secara internal kita kemudian memberikan potret kepada Cak Nur sebagai sarjana muslim, ya, karena beliau menyelesaikan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah di masa itu. Dan ada satu tradisi yang digagas oleh Cak Nur, keluarga Cak Nur, dan juga Mas Budi ikut di dalamnya, adalah menyumbangkan buku-buku koleksi Cak Nur, ya, termasuk mendigitalisasi karya-karya Cak Nur. Ini tentu kalau diikuti dengan menyumbangkan buku-buku Gus Dur, lalu mendigitalisasi karya Gus Dur, nanti juga Buya Syafi'i Ma'arif, Amin Rais,
dan seluruh intelektual Muslim Indonesia, maka perguruan tinggi kita pasti akan sangat kaya. Dan tentu juga seperti Harun Nasution, lalu kemudian Azumardi Azra, Kamarudin Hidayat, dan seterusnya. Yang kedua adalah saya menyebutnya Cak Nur ini sebagai gelombang pertama pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Dan kita menantikan tetap saja ada optimisme bahwa ada gelombang kedua pembaharu pemikiran Islam yang kedua, di mana sarjana-sarjana Muslim ketika di gelombang pertama Cak Nur, kemudian Gus Dur, Amin Rais, Buya Syafi'i, lalu kemudian Deliar Nur, itu adalah orang-orang yang belajar di dalam perguruan tinggi umum, dalam tanda kutip perguruan tinggi sekuler, kemudian pulang, lalu kemudian banyak mendialogkan bagaimana pikiran-pikiran keislaman, lalu kemudian teori-teori kontemporer, dan juga kondisi keindonesiaan. Gelombang kedua ditandai dengan adanya sarjana-sarjana Muslim yang menyelesaikan madrasah, lalu kemudian kuliah ke luar negeri, dan justru menjadi orang-orang yang mengajar di luar negeri. Ada Prof. Ali, ada Prof. Muin Siri, ada Prof. Ahmad Sahida, ada Prof. Yatno Ladiki, dan banyak lagi orang-orang Indonesia yang menjadi diaspora di luar negeri. Mereka lah kemudian pada saatnya akan kita sebut sebagai pembaharu pemikiran Islam kedua, karena tidak lagi hanya sekedar mendialogkan antara Indonesia Islam, tetapi kemudian justru Indonesia, Islam, dan konteks global. Mereka kemudian menjadi sarjana-sarjana Muslim yang justru berada di perguruan tinggi global ataupun perguruan tinggi yang terkemuka. Lalu Cak Nur kemudian memperkenalkan kepada kita bahwa antara keislaman dan keindonesiaan ini ada dua hal yang menjadi sisi mata koin yang menyatu. Ya, boleh jadi dugaan saya karena Cak Nur kemudian ditempa oleh Gontor, di mana Gontor sejak awal menggunakan pendekatan modern dalam pendidikan Islam, maka boleh jadi setelah fase Gontor kemudian menuju kepada fase Yayen, dan selanjutnya perjalanan akademik Cak Nur membawa ke Amerika, dan selanjutnya pulang ke Indonesia dan berkarir sebagai dosen. Itulah yang kemudian memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat Cak Nur dari sisi internal kita. Beberapa hal yang sangat mewarnai pikiran-pikiran anak-anak muda dan juga alumni-alumni HMI setelah dibentuknya perkaderan adalah tema-tema NDP yang tadi saya sebut perasan atau intisari Al-Quran. Ada tema-tema yang kemudian dibuat 7 tema yang tetap dijadikan sebagai materi utama di latihan-latihan kader HMI, baik latihan kader dasar atau basic training, latihan kader intermediate, latihan kader 2, intermediate, latihan kader 3 yaitu advance, dan inilah yang menjadi warna tersendiri dan bagi kita di HMI dan semua kalangan. Cak Nur memiliki tempat tersendiri di kalangan kita. Secara eksternal masih banyak lagi, tetapi saya hanya mengutip 4 peneliti, 4 sarjana yang memberikan penamaan terhadap karya-karya Cak Nur dan kiprahnya, di mana kemudian Greg Barton menyebutnya sebagai Muslim liberal, lalu kemudian Martin van Brunesen menyebutnya sebagai Muslim intelektual, lalu kemudian Florian Voll menyebutnya sebagai religious and cultural pluralism, begitu pula Ronald Lucensbull menyebutnya di 2013 sebagai Muslim leader, pemimpin kultural. Ya, ini tentu akan banyak kalau kita data kembali, tetapi kemudian seingat saya inilah yang kemudian saya baca, dan khusus Greg Barton itu bahkan menuliskan dalam bentuk disertasi, dan ada disertasi yang lain terakhir dari dalam negeri di UIN Sunan Kalijaga, kolega saya Munawir Haris mengkaji Cak Nur dalam pandangan bagaimana kemudian relasi beragama dan membandingkan pikiran-pikiran Cak Nur dengan seorang Romo. Ini dari sisi eksternal orang yang kemudian melihat Cak Nur. Lalu secara
pribadi lalu kemudian melembaga, Cak Nur sesungguhnya bukan hanya mewariskan pikiran-pikiran, mewariskan karya-karya dalam bentuk buku, tetapi juga bahkan mewariskan kepada kita monumen, ya tadi nilai dasar perjuangan yang tetap dijadikan oleh HMI sebagai dalam tanda kutip buku saku atau kitab suci tersendiri, dan inilah yang menjadi diskursus wacana kawan-kawan HMI. Dan yang kedua, kalau kita lihat visi UIN Jakarta hari ini, itu diantaranya menggunakan kata keislaman dan keindonesiaan, dan juga ada yang menggunakan kata kemodernan. Ini tentu sangat terkait dengan pikiran-pikiran Cak Nur, keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Lalu secara kelembagaan, alhamdulillah sampai hari ini kita mendapatkan Paramadina sebagai satu lembaga yang kemudian mengurusi pendidikan tinggi dengan distingsi keilmuan tersendiri dan juga pola ilmiah pokok tersendiri. Bahkan boleh jadi ada asosiasi antara Paramadina dan filsafat, di mana kemudian tentu sebagaimana pesan Prof. Amin Abdullah, ketika kita mau mendialogkan antara Islam dan sains, maka in between itu ada diantaranya terkait dengan filsafat, dan Paramadina turut mewarnai bahagian ini, dan ini merupakan adalah warisan atau legacy yang kita dapatkan dari Cak Nur. Yang terakhir ada Madaniyah, di mana kemudian ini sekolah yang juga memiliki visi kebangsaan, memiliki visi keindonesiaan, walaupun tidak disebut sebagai sekolah Islam, tetapi justru kemudian menjadikan Islam dalam jargon kita sebagai rahmatan lil alamin. Lalu kemudian bacaan saya terhadap sosok Cak Nur sendiri, bahwa ada kalimatun sawa, dan bahkan Cak Nur menyebutnya sendiri sebagai Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka kemudian jikalau kita ingin melihat konteks apapun dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, maka rujukannya adalah ujung-ujungnya terkait Pancasila. Namun tentu kebebasan yang kita dapatkan setelah reformasi ini tidak dapat dilepaskan juga dari suara kritis Cak Nur, di mana ketika Pak Harto meminta pandangan Cak Nur bagaimana atau apa upaya yang harus dilakukan oleh Pak Harto terkait dengan adanya demonstrasi saat itu, maka kemudian Cak Nur tidak memberikan pilihan yang banyak, dan bahkan justru memberikan saran bahwa Pak Harto harus mundur. Lalu ketika kemudian Cak Nur diundang ke istana dan memberikan penjelasan bahwa dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seorang intelektual, seorang sarjana, boleh saja datang ke istana jikalau diundang, dan itu berbicara untuk kemaslahatan. Dan setelah pertemuan dengan Cak Nur dan tokoh-tokoh Muslim itulah kemudian Pak Harto memutuskan mundur, dan keesokan harinya terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Ini tentu harus menjadi catatan penting kita, bahwa apa yang terjadi saat ini, yang kita nikmati saat ini, kebebasan di era reformasi, itu kemudian tidak lepas dari cara Cak Nur, walaupun beliau tidak turun ke Senayan, beliau tidak turun demonstrasi, tetapi memiliki pola komunikasi tersendiri yang memungkinkan mendorong reformasi terjadi. Kembali ke kalimatun sawa tadi adalah Cak Nur juga mendorong kita mencari titik temu. Kalau tidak keliru, nanti Mas Budi akan mengoreksi saya. Ada satu jurnal yang diterbitkan oleh Nurhalis Majid Society itu terkait dengan titik temu. Mudah-mudahan jurnal ini masih tetap terbit karena punya distingsi tersendiri. Sebelum tren akreditasi jurnal kita seperti hari ini, itu bahkan kemudian NCMS sudah menerbitkan jurnal ini. Lalu kemudian pada konsep kalimatun sawa atau titik temu, lagi-lagi ada dua hal yang harus dipadukan. Secara individu, Cak Nur meminta kita teguh dalam keyakinan beragama sebagai seorang Muslim, tetapi dalam konteks komunitas kita kemudian menerima perbedaan.
Sehingga sebagai seorang muslim kita harus menjadi muslim yang terbaik, tetapi ketika seorang muslim berhadapan dengan keyakinan yang lain, maka kemudian kita tidak bisa melakukan penolakan, tidak bisa menganggap bahwa ada kemutlakan apa yang kita yakini, tetapi tentu kita mengapresiasi. Saya menyebutnya sebagai keberagaman dan keberagamaan. Jadi di saat yang sama kita kemudian senantiasa beragama dengan pilihan kita sebagai seorang muslim dengan cara yang terbaik, tetapi pada sisi yang lain juga kita mengapresiasi bahkan mengakui adanya keberagaman itu, sehingga kemudian akan terjadi interfaith dialog, akan terjadi dialog dan sebagainya tanpa harus saling menyalahkan, tetapi kemudian kita dapat berdiri pada posisi pemeluk agama lain untuk memaknai bahwa seperti apa pandangan mereka. Lalu terakhir terkait dengan masa depan Indonesia sendiri. Maka kalau kita lihat tantangan yang ada saat ini dengan lingkungan yang terus berubah, begitu pula adanya variabel teknologi, media sosial, dan sebagainya, maka apa yang menjadi pikiran-pikiran Cak Nur, legacy dan juga warisannya harus kita teruskan, di mana kemudian dalam satu kalimat, dalam kelompok kata kita menyebutnya sebagai Islam yang inklusif, bahwa keberislaman yang kita miliki senantiasa inklusif, menerima perbedaan-perbedaan, pada saat yang sama untuk keperluan individu kita, keperluan pribadi kita, kita melakukan dan mempraktekkan Islam dengan cara yang terbaik. Tantangan berikutnya adalah adanya gerakan-gerakan transnasional, di mana gerakan-gerakan transnasional ini tidak menempatkan Islam dalam konteks Indonesia. Maka kemudian tentu ini mendapatkan kritikan, tetapi saya yakin bahwa apapun yang kita yakini dari keislaman kita sendiri tetap harus ditempatkan dalam konteks keindonesiaan. Kalaulah mungkin tidak diterima dalam istilah Islam Nusantara, tetapi Islam Indonesia yang kita gunakan adalah tradisi ataupun praktek yang kita gunakan. Sebagai contoh kecil saja bahwa kalau kemudian di negara-negara lain, di komunitas lain, umat Islam yang lain menggunakan peci yang berwarna putih, maka kita orang Indonesia memaknainya bahwa menutup kepala itu untuk menghindari jatuhnya rambut pada saat sholat, maka kita menggunakan kopiah. Maka inilah yang saya sebutkan sebagai warna-warni Islam Indonesia, dan Prof. Azra juga mengkonfirmasi bahwa Islam Indonesia dan Islam Asia Tenggara adalah Islam yang fruitful, Islam yang warna-warni, dan tidak bisa dijadikan sebagai patron bahwa Islam itu harus kemudian hanya dengan satu pemaknaan bagaimana Islam memaknai Timur Tengah ataupun kemudian dunia Arab. Lalu Islam seperti apa yang harus kita praktekkan adalah Islam yang hanif, di mana kemudian kita senantiasa mau menjadikan kelapangan hidup sebagai tujuan kita, di mana kemudian ketika beragama ada ruang-ruang untuk senantiasa bersama dengan orang lain dan tidak egois hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan juga adalah Indonesia, di dalamnya ada Islam, yaitu adalah individu-individu yang senantiasa terbuka pada perubahan. Maka kemudian ketika ini kita lakukan, maka saya tetap optimis. Tentu banyak referensi-referensi lain yang dapat kita gunakan, tetapi dengan menggunakan referensi dari pikiran-pikiran warisan Cak Nur, maka tentu saya masih optimis bahwa Indonesia yang kita nikmati hari ini akan tetap ada dan seterusnya. Demikian moderator, terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi sebuah kehormatan bagi saya untuk turut memberikan suara dalam forum Lembaga Studi Agama-Agama dan Filsafat pada sore hari ini, dan terima kasih kepada seluruh yang berkenan hadir, dan
tentu apresiasi dan terima kasih yang pertama kepada LSIF dan juga Mas Budi yang telah memberikan kesempatan untuk turut bersuara. Demikian moderator, mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Ismail. Sungguh sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Ismail terkait tentang pemikiran-pemikiran Cak Nur dan beberapa warisan-warisan yang tentunya ditinggalin oleh Nurcholish Madjid ini. Nah, dari beberapa pemaparan Pak Ismail tadi, saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa warisan inklusivisme Cak Nur ini tentunya semoga kita harapkan bisa sangat berpengaruh terhadap kemajemukan Indonesia yang masih berjalan saat ini, yang sudah menjadi keniscayaan bagi kita semua. Untuk pemateri selanjutnya akan disambung oleh Pak Budi Munawar Rahman. Kepada Pak Budi dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua. Saya senang sekali sore ini karena di tengah-tengah kita bisa hadir Bang Ismail ini, Dr. Ismail Suwardiweke yang berasal dari IAIN Sorong, seorang sarjana yang sangat mengagumi Cak Nur ya, dan saya merasa bangga sekali Bang Ismail bisa hadir di forum kita. Nah, seperti biasanya saya tugasnya adalah mengafirmasi apa yang sudah dikatakan oleh Bang Ismail, dan kita hari ini menyajikan pemikiran Cak Nur dalam rangka studi agama-agama yang mungkin di waktu lain kita bisa membicarakan tokoh yang lain. Kita bisa bicara Gus Dur. Kalau dari agama Kristen kita bisa bicarakan tentang Eka Dharma Putra. Nanti di agama Hindu, agama Buddha dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana di dalam agama-agama di Indonesia itu banyak tokoh-tokoh yang memang sudah punya kontribusi untuk membangun hubungan antar agama yang lebih baik dan juga membangun keindonesiaan yang mempunyai masa depan. Oke, tadi kita sudah dengar dari Bang Ismail terkait dengan tentang Cak Nur. Cak Nur ini memang seorang yang saya kira hampir seluruh hidupnya dipakai untuk mengembangkan pemikiran, menulis maupun mengadvokasikan apa yang dituliskannya. Dan kita beruntung sekali dari Cak Nur mendapatkan cukup banyak bahan sehingga ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita bicarakan dari Cak Nur. Jadi Cak Nur itu bisa dilihat dari berbagai macam aspeknya ya. Nah, sore ini kita akan coba lihat Cak Nur dari sisi kemajemukan agama, juga masa depan keindonesiaan yang tadi Bang Ismail juga sudah menjelaskannya. Saya ingat satu buku, jadi ini untuk menambahkan tadi apa yang Bang Ismail sebut penulis-penulis eksternal ya. Ada satu buku yang sangat mutakhir ya, baru-baru ini terbit dari Carol Kersten. Carol Kersten ini seorang ahli Islam Indonesia. Saya kira dia di School of Oriental and African Studies, University of London kalau nggak salah. Dia menulis buku judulnya Islam in Indonesia, diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan. Dan ini satu contoh bagaimana ada orang luar ya, pengamat Islam Indonesia yang bisa melihat bagaimana pikiran Cak Nur itu sangat relevan untuk keindonesiaan. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin tahu bagaimana Cak Nur itu betul-betul memberi kontribusi ya kepada perkembangan Indonesia kekinian, itu buku Carol Kersten ini sangat bagus untuk dibaca. Berebut Wacana judulnya dalam terbitan Mizan. Di buku itu menarik karena biasanya kalau orang melihat kontestasi pemikiran, orang seperti Cak Nur nanti akan dikontestasikan dengan yang melawan Cak Nur ya. Jadi misalnya kelompok-kelompok yang anti pada isu pluralisme, anti kepada isu kebebasan berpikir dan seterusnya. Tapi Kersten ini tidak mendikotomikan
pemikirannya seperti itu, dia mendikotomikan antara Cak Nur dengan Gus Dur. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Jadi Cak Nur nanti pada kader-kadernya, Gus Dur pada kader-kadernya, dan bagaimana mereka semua kader-kadernya ini yang karena diinspirasikan oleh tokohnya, yaitu Cak Nur dan Gus Dur, masing-masing mempunyai pemikirannya sendiri, tulisannya sendiri-sendiri, buku-bukunya sendiri yang mencoba menafsirkan dari tokohnya. Dan kemudian Kersten ini mampu melihat bagaimana ada wacana yang bersaing di antara dua sebut saja dua paradigma besar Islam di Indonesia, yaitu paradigma Cak Nurian dan paradigma Gus Durian. Saya belum pernah melihat ada penulis yang mencoba mendikotomikan begitu. Biasanya Cak Nur dan Gus Dur itu ditaruh dalam satu basket ya, dalam satu keranjang. Dan kadang-kadang orang mengatakannya Cak Nur itu man of ideas, sementara Gus Dur man of action, kira-kira gitu. Jadi saling melengkapi. Tapi Kersten enggak. Kersten menaruh dua orang ini sebagai berkontestasi, dan saya heran Kersten itu memberi pujian terakhirnya kepada Cak Nur, bukan kepada Gus Dur. Saya heran juga itu. Tapi itu tentu bisa diperdebatkan ya. Nah, ini menarik, buku itu menarik untuk bisa kita lihat ya. Oke, Mbak Nisa, saya boleh izin share screen ya? Saya silakan Pak. Ya. Saya nggak sempat membuat slide, belum selesai slide saya karena tadi pagi dan siang ada kerjaan, jadi saya belum sempat untuk menaruh Cak Nurnya, tapi saya sudah buatkan kerangka besarnya ya. Jadi gimana sih sebenarnya Cak Nur, kemajemukan agama dan masa depan Indonesia itu? Dalam soal kemajemukan agama, sebenarnya Cak Nur adalah pionir untuk pemikiran Islam. Jadi untuk pemikiran Islam dia punya suatu kontribusi yang besar sekali terkait dengan bagaimana kalangan Muslim bisa mengembangkan paham kemajemukan agama. Nanti di Kristen kita punya orang seperti itu, namanya Eka Dharma Putra dan seterusnya. Nah, juga Cak Nur punya pikiran tentang masa depan Indonesia karena dia terutama di akhir-akhir ya sebelum wafat banyak bicara mengenai keindonesiaan. Tadi Mbak Nisa sudah menyebut satu buku Cak Nur, apa tadi judulnya Nisa? Menjadi Indonesia ya? Indonesia Kita. Indonesia Kita ya, kok saya jadi lupa. Indonesia Kita. Di dalam buku karya lengkap Cak Nur yang saya edit itu, saya menulis kata pengantarnya membagi Cak Nur itu pada periode keislaman kemodernan baru keislaman keindonesiaan. Jadi sebenarnya Cak Nur itu belakangan baru memikirkan tentang keindonesiaan dalam arti yang lebih terlibat ya. Tentu pemikiran keindonesiaan sudah dipikirkan juga jauh hari, tapi sebenarnya kalau kita buat kerangka besarnya Cak Nur itu memulainya dengan keislaman kemodernan baru keislaman keindonesiaan. Yang saya masih belum dapatkan bahannya atau belum bisa menginterpretasikannya lebih jauh adalah tentang kemodernan keindonesiaan. Pikiran Cak Nur tentang kemodernan keindonesiaan atau keindonesiaan kemodernan itu masih sedikit sekali. Jadi satu pemikiran yang tidak harus berbasis pada Islam ya. Nah, dalam soal ini mungkin Gus Dur jauh lebih banyak ya soal keindonesiaan kemodernannya itu. Tapi itu sebenarnya kalau kita pelan-pelan mungkin kita akan mendapatkan juga pikiran itu. Tapi saya belum menemukannya, sehingga di pengantar buku karya lengkap itu saya belum menguraikan tentang kemodernan dan keindonesiaan itu. Oke, ini ada satu buku yang saya sangat senang sekali, buku yang diterbitkan oleh sebut aja juniornya Cak Nur ya, Yudi Latif dan kawan-kawannya. Buku aslinya dalam bahasa Indonesia judulnya itu Indonesia Zamrud
toleransi. Ini satu buku apa istilahnya, etnografis tentang toleransi di Indonesia. Jadi ini buku yang sangat bagus yang saya kira Yudi Latif dan teman-temannya itu memberi satu sisi yang kurang banyak dielaborasi oleh Cak Nur sebagai murid atau sebagai pelanjut dari pikiran Cak Nur. Yudi Latif di PSIK-nya dia mengembangkan pemikiran terkait dengan bagaimana keindonesiaan. Nah, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah toleransi. Nah, ini sesuatu yang menarik juga dari orang seperti Yudi Latif, karena dia melanjutkan pikiran Cak Nur yang Cak Nur belum terlalu banyak mengelaborasinya, yaitu keindonesiaan kemodernan itu. Dan Yudi Latif mengambil angle Pancasila misalnya, itu sesuatu yang di Cak Nur ada tulisan sedikit-sedikit tentang Pancasila, tapi tidak seelaboratif dan sekaya Yudi Latif. Nah, Yudi Latif boleh kita anggap sebagai yang melanjutkan pikiran Cak Nur dalam bidang keindonesiaan kemodernan, atau bisa juga dibalik kemodernan keindonesiaan. Nah, jadi saya kira Cak Nur itu orang yang setuju dengan pikiran Charles Taylor ini, bahwa demokrasi itu sifatnya teleologis. Jadi demokrasi punya satu tujuan jauh ya. Dan tujuan itu adalah suatu usaha kolektif dengan tujuan yang agung, namanya inklusi. Inklusi. Nah, ini menarik. Kata inklusi sudah dipakai oleh Cak Nur, tapi bukan dalam pemikiran yang kayak Charles Taylor ini demokrasi, tapi pemikiran teologi. Disebutnya dengan teologi inklusif atau Islam inklusif. Tapi saya kira sebenarnya pasti ujungnya Cak Nur akan menyetujui pikiran macam Charles Taylor ini, seorang pemikir filsafat politik yang sangat kuat membicarakan isu multikulturalisme. Saya kira Cak Nur setuju bahwa demokrasi itu sifatnya harusnya inklusif juga. Nah, jadi ini sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan oleh Cak Nur, tapi garisnya kita bisa lihat bahwa Cak Nur akan ke sana, walaupun memulainya dengan teologi. Nah, Cak Nur itu sebenarnya adalah orang yang sangat khawatir ya. Jadi kalau kita bicara masa depan Indonesia sebagai judul dari pertemuan kita sore ini, Cak Nur adalah orang yang sangat khawatir dengan perkembangan fundamentalisme. Jadi pada waktu itu belum ada istilah ekstremisme atau radikalisme, tapi fundamentalisme itu sudah ada. Dan saya masih ingat di satu karyanya dia mengelaborasi fundamentalisme itu bukan masa depan. Ya, fundamentalisme Islam bukan masa depan Islam di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang dibayangkan oleh Cak Nur tentang masalah kita di Indonesia itu adalah konservatifisme. Ini sesuatu yang sudah dibayangkan, dipikirkan oleh Cak Nur pada makalah-makalahnya tahun 70, di mana beliau mengatakan bahwa bahkan lembaga organisasi Islam pembaharu seperti Muhammadiyah pun sekarang sudah tidak lagi menjadi pembaharu, dia menjadi konservatif. Karena itu dia perlu memilih apakah kita akan melakukan pembaharuan atau kita menjaga integrasi masyarakat sosial, integrasi Islam. Nah, Cak Nur memilih pembaharuan dengan mencoba untuk keluar dari konservatifisme, yang saya ingin menyebutnya dengan mengembangkan pemikiran keagamaan yang progresif ya. Kalau Greg Barton seperti tadi Bang Ismail sudah kemukakan, pakai istilah liberal dan progresif. Pikiran yang dikembangkan oleh Cak Nur tahun 70-an itu liberal dan progresif. Tapi karena kata liberal itu sudah menjadi kata kotor di Indonesia, saya lebih suka pakai progresifnya saja. Oke, jadi ini garisnya begini. Bagaimana Cak Nur berusaha untuk membuat konservatifisme di dalam masyarakat itu tumbuh menjadi lebih terbuka. Kalau istilah dulu dia itu lebih liberal dan lebih progresif, sehingga kemudian bisa menggantikan
eksklusivisme, yang ini adalah kalau istilah Cak Nur itu fundamentalisme, menjadi lebih inklusif dan toleransi kemudian bisa berkembang sebagai kelanjutannya. Nah, ini garis ini sebenarnya dibuat dalam rangka untuk kita mengerti bahwa ada tantangan besar di dalam keindonesiaan kita, di mana keberagamaan itu yang konservatif, yang merupakan keberagamaan pada umumnya masyarakat di Indonesia, itu sedang berkembang ke arah eksklusif, sedang berkembang ke arah intoleransi yang aktif, dan nanti bisa membahayakan Indonesia karena dia menjadi radikalisme dan menjadi terorisme. Ini kalau kita gagal mentransformasikan intoleransi di dalam masyarakat itu menjadi lebih toleran, maka akan memunculkan ekstremisme yang disebut dengan radikalisme dan bahkan terorisme. Yang kita sudah bisa belajar dari Islam di Pakistan maupun Islam di Timur Tengah. Oke, tapi sebelum kita mendalami lebih lanjut bagian yang tadi, saya masih ingin menggunakan seorang pemikir yang ini Iqbal ini sebenarnya ahlinya ya. Saya sudah melihat dua acaranya Iqbal soal Charles Taylor dan Walzer ini. Nah, tapi ini ada pikiran Walzer yang menurut saya sangat penting ya untuk kita melihat Cak Nur itu di mana ya. Dengan Walzer ini kita bisa lihat Cak Nur itu sebenarnya sedang memikirkan yang mana. Nah, kata Walzer itu sebenarnya ada beberapa tingkat toleransi di dalam masyarakat ya yang bisa berkembang, mulai dengan penerimaan pasif, kemudian mulai ada kepedulian pada perbedaan, kemudian lebih lanjut mengakui adanya perbedaan tapi juga bersikap terbuka. Nah, yang keempat mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar, dan kelima itu inklusi sosial. Nah, kalau kita lihat pada Cak Nur, sebenarnya Cak Nur itu adalah orang yang sangat concern dengan isu toleransi karena dia tahu, seperti bagian yang sebelumnya, dia tahu fundamentalisme ini akan menghasilkan intoleransi. Nah, karena itu dia bekerja untuk mentransformasikan konservatifisme ini menjadi lebih progresif, menjadi inklusif, kemudian menjadi toleran. Nah, kalau lihat bagiannya Walzer ini, maka sebenarnya kira-kira Cak Nur itu sebenarnya mungkin ada di pemikiran yang keempat, mungkin ya keempat, atau paling nggak ketiga dan keempat. Nah, saya karena Cak Nur bukan orang yang banyak memikirkan soal keindonesiaan kemodernan atau kemodernan keindonesiaan, sehingga kemudian pikiran-pikiran yang banyak dalam filsafat sosial politik soal inklusi sosial, soal keempat ini soal hak asasi manusia itu kurang banyak dielaborasi. Dia hampir sepanjang karirnya itu sebenarnya menggeluti soal-soal teologi, tapi teologinya belum sampai kepada isu yang sekarang orang banyak membicarakannya lebih dalam ya, soal hak asasi manusia, soal inklusi sosial. Oke. Nah, kita tahu kalau lihat dalam perkembangan sosial politik di dunia ini bahwa sebenarnya kata toleransi itu memang kata yang baru ya, baru di masa modern ini dia mengkristal menjadi suatu kontrak ya, suatu kesepakatan ya. Awalnya di abad 16 toleransi itu sebenarnya artinya izin yang diberikan oleh otoritas atau lisensi. Nah, abad ke-17 kata toleransi itu yang berasal dari bahasa Latin toleratio atau toleration bahasa Inggrisnya, itu muncul di dalam suatu undang-undang atau kesepakatan toleransi namanya the Act of Toleration di Inggris. Nah, sejak ini kata toleransi menjadi terkait dengan agama, dan kata toleratio itu sendiri juga dimaknai sebagai menanggung beban. Jadi kalau saya toleransi dengan tetangga saya yang berbeda, saya menanggung beban perbedaan tersebut dan bersedia untuk menerima dia. Tinggal menerimanya itu 1, 2, 3, atau 4, atau 5 seperti tadi kata Charles Taylor itu.
Nah, jadi apa namanya? Awalnya toleransi itu sifatnya itu pasif ya, tapi kemudian berkembang menjadi toleransi yang lebih aktif. Nah, Cak Nur kurang membedakan itu. Saya nggak lihat di bahan-bahannya bahwa toleransi itu bisa dibedakan pasif dan aktif. Tapi Cak Nur saya kira dia pikiran keagamaannya itu mencoba mengembangkan toleransi yang aktif. Nah, ini Gus Dur dalam hal ini dia karena Gus Dur ini seorang aktivis ya, jadi dia sudah memikirkan toleransi yang lebih aktif itu ya. Jadi di mana ada penghormatan terhadap yang lain, bukan hanya penghormatan yang biasa. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah di Indonesia, sebenarnya sejarah di Indonesia itu toleransinya itu sudah level atau ya sudah level 5 ya. Toleransinya itu sudah level 5. Saya baru lihat satu klip ya, satu video dokumenter yang bagus sekali dibuat oleh orang Singapura yang dia menggambarkan tentang bagaimana toleransi aktif itu sudah ada di Indonesia sejak zaman Majapahit. Dia menelusuri perjalanan ke Jawa, ke Sulawesi, dan sampai ke Maluku. Dan dia mencoba untuk menggali kembali berdasarkan berdasarkan ngobrol dengan komunitas-komunitas lokal, melihat arkeologi dan sebagainya, dan dia berkesimpulan bahwa toleransi aktif di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit, dan kita sebenarnya di keindonesiaan sekarang itu sebenarnya melanjutkan apa yang dulu sudah kita punya. Jadi kita punya keindonesiaan tanda petik ya, yang dulu sudah ada pada zaman Majapahit, yang dari masa itulah ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita sudah di level 5 tadi, tapi sekarang ini tantangan kita adalah dia terus menurun dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, dan bahkan mungkin dari 1 ke sebelum yang 1. Ya, istilah dari senior saya di kantor, Sandra Hamid, namanya normalisasi intoleransi. Jadi ada normalisasi intoleransi sekarang ini di kita ya, di Indonesia. Yang ini diperkuat oleh agama atau diperkuat dengan agama bersamaan dengan populisme. Oke. Nah, jadi gimana kita sebenarnya bisa mengembangkan suatu keindonesiaan yang proses inklusinya itu betul-betul hidup. Nah, ini tantangan kita sekarang ini. Nah, menurut saya teologi inklusifnya Cak Nur itu sebenarnya sedang memberi amunisi ke sini, karena kebanyakan di Indonesia ini argumen-argumennya itu nggak cukup dengan argumen pemikiran, filsafat dan sebagainya, tapi perlu juga argumen teologi. Nah, argumen teologi Cak Nur saya kira sedang mengisi satu teologi inklusif yang akan memberi penerimaan terhadap proses inklusi yang perlu tumbuh dan berkembang di Indonesia ini. Oke. Jadi kalau kita kembali ke yang soal apa yang menjadi concern Cak Nur itu adalah bahwa sebenarnya Indonesia sebagai masyarakat itu konservatif dalam beragama. Konservatif itu maksudnya dia mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dianggap mapan, membuat pelestarian ekologi sosial yang dipercaya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Cak Nur adalah orang yang sedikit dari kebanyakan pemikir Muslim yang mencoba untuk mempertanyakan ini ya. Dia mau keislaman Indonesia lebih progresif, kira-kira seperti itu. Dan itu menarik, sudah dia lakukan sejak tadi Bang Ismail menyebut sejak NDP ya. Nah, ini NDP juga menarik karena Cak Nur itu sebenarnya apakah Cak Nur NDP dengan Cak Nur tahun 70-an itu misalnya dia berubah ya, dia beda. Nah, orang yang menganggap Cak Nur itu berbeda itu adalah Ahmad Wahid. Tapi Cak Nur sendiri membantah dan merasa terganggu dengan penilaian Ahmad Wahid, karena menurut Cak Nur sebenarnya apa yang dikatakan di NDP
dengan yang dikatakan di dalam makalah-makalah tahun 70 dan bahkan dengan Cak Nur di Islam Doktrin dan Peradaban itu tidak ada, bukan suatu paradigm shift ya, bukan suatu perubahan yang radikal, tapi sebenarnya Cak Nur itu hanya memperkaya ya. Jadi apa yang ada di NDP itu adalah sesuatu yang dilanjutkan oleh Cak Nur, dilanjutkan menjadi lebih mendalam saja, bukan sesuatu yang berubah dan menjadi lebih lebih radikal atau lebih berbeda ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bagan ini sebenarnya saya sebenarnya tadi mau bikin satu bagan lagi tapi belum sempat, bagan yang apa yang diinfuse oleh Cak Nur di sini dan kemudian menghasilkan apa ke sana. Tapi tadi saya belum sempat. Jadi kira-kira Cak Nur sebenarnya menginfuse pemikiran keislaman dengan pemikiran keislaman karena dia tahu bahwa argumen di Indonesia itu perlu argumen Islam, argumen agama. Dia menginfuse argumen keagamaan untuk menjadikan konservatifisme ini menjadi progresif, di sini progresif, kemudian menjadi Islam inklusif di sini, dan menjadi toleran, dan kemudian menjadi inklusi dan seterusnya. Nah ini itu bagian petanya Cak Nur, bagaimana dia mencoba melawan ekspresi konservatifisme Islam di Indonesia. Oke, jadi kira-kira itu sedikit tambahan dari apa yang tadi secara panjang lebar sudah dikatakan oleh Bang Ismail. Tapi saya menyimpulkan begini, Cak Nur itu sebenarnya adalah orang yang punya pikiran jauh ke depan, tapi dia mengatakannya dengan bahasa-bahasa yang sangat kental keislamannya. Baru di dalam Indonesia kita memang dia mulai memakai bahasa-bahasa, kalau istilah saya bahasa-bahasa keindonesiaan, kemodernan. Tapi masih banyak juga sebenarnya istilah-istilah terkait dengan keagamaan yang muncul di situ ya. Ya ini mungkin karena Cak Nur itu adalah orang yang sangat sadar bahwa Islam di Indonesia itu memberi pengaruh terhadap pemikiran keindonesiaan. Nah, tapi saya kira apa yang dibayangkan oleh para pemikir keindonesiaan kita seperti Gus Dur dan kemudian juga yang tidak terkait dengan keagamaan sama sekali, misalnya itu adalah sesuatu yang bisa memperkaya perspektif keagamaan yang sudah dikembangkan oleh Cak Nur. Oke, saya berhenti di sini dulu, Mbak Nisa, biar kita punya waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas pemaparannya terkait beberapa pemikiran-pemikiran dan karya-karya dari Cak Nur sendiri. Selanjutnya, sesi pertama saya buka 3 penanya. Untuk penanya pertama tadi sudah di-booking sama Bung Rifai. Apa jadi bertanya? Boleh. Oke. Saya kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk membicarakannya, Pak. Oke, untuk sesi selanjutnya, di 2 penanya selanjutnya bisa persiapkan dulu pertanyaannya setelah Bung Rifai nanti. Selanjutnya sesi pertanyaan berikutnya. Silakan Bung Rifai. Oke, terima kasih pada Mbak Nisa, juga terima kasih kepada Mas Budi dan Pak Ismail. Halo Bang Rifai. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya kira keduanya kita pernah ketemu di MLC. MLC. Iya, MLC UMM. Iya. Soal syariah dan ya di Malang ya. Di HAM, ya. Sama Pak Ismail. Oke, saya kira kalau kita bicara soal Cak Nur itu sangat bagus, pemikirannya sangat brilian. Nah, saya mau bicara soal Cak Nur di kalangan kaum muslim kultural atau awam. Kita bedakan untuk sebutan dengan kaum terpelajar. Bagi mereka, sosok Cak Nur atau pemikirannya terlihat terlalu menara gading begitu.
pemikiran beliau terlalu sulit dicerna oleh kaum muslim awam. Atau dengan kata lain pemikirannya tidak membumi begitu. Jadi asinglah bagi mereka kaum muslimin yang kultural, yang tidak terpelajar dalam tanda petik begitu. Nah, saya mau tanya apa sumbangan Cak Nur dalam konteks tersebut yang strategis bagi kaum muslim awam tersebut yang justru mereka sangat bingung menerjemahkan Islam itu sendiri. Kalau kita bicara tadi tentang Islam dan keindonesiaan dan kemodernan, justru mereka sangat bingung menerjemahkan itu. Dan kadang pula pemikiran Cak Nur itu dianggap oleh mereka yang tidak mengenal secara lebih dekat dengan pemikiran Cak Nur, dianggap sebagai berbahaya bagi mereka begitu. Saya kira ini telah terjadi begitu di ketika Cak Nur masih hidup, bagaimana kaum yang tidak setuju dengan beliau itu merongrong dalam tanda petik dengan eksistensi Cak Nur dan para Madinah. Saya kira kasus penyerobotan ketika beliau di rumah sakit itu menjadi sangat kentara begitu, bagaimana mereka yang awam terhadap Cak Nur itu justru memusuhi mereka. Saya kira itu saja untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bung Refai. Selanjutnya bisa langsung dijawab. Mungkin Pak Ismail dulu dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Nisa dan Bang Rifai yang sudah turut memberikan pandangan. Kalau saya melihat bahwa Cak Nur memang karena berasal dari pesantren dan kemudian meneruskan pendidikannya di IAIN dan melanjutkan ke Amerika, maka persentuhan-persentuhan Cak Nur lebih kepada persentuhan intelektual Muslim ataupun sarjana-sarjana Muslim ataupun elit Muslim, sehingga kemudian apa yang diwariskan yang kita bisa dapatkan selain karya-karya tadi adalah universitas, lalu sekolah, dan inilah yang menjadi monumen untuk lebih mendorong sebenarnya praktik-praktik yang menjadi pikiran-pikiran. Kalau dalam bahasa Mas Budi tadi bahwa Cak Nur dalam hidupnya tidak hanya memproduksi pengetahuan, knowledge distribution, tetapi pada saat yang sama juga mengadvokasi apa yang menjadi pikirannya. Bahkan dalam satu kesempatan ketika Partai Golkar membuka satu peluang kontestasi untuk mencalonkan ke presiden, bahkan Cak Nur juga turut dalam rangka bagaimana bisa dalam kerangka lebih luas mengadvokasi pikiran-pikiran itu, lalu kemudian diwujudkan dengan kursi kepresidenan. Walaupun pada akhirnya beliau mundur dari apa yang dilakukan oleh Golkar. Tetapi kemudian menurut saya bahwa memang persentuhan-persentuhan Cak Nur lebih kepada kelas elit dalam tanda kutip, yaitu mahasiswa, sarjana Muslim, dan tentu yang terbiasa membaca. Beliau tidak berada dalam ruang di mana kemudian berada di ruang-ruang khutbah Jumat di masjid yang boleh didatangi oleh siapapun, walaupun ada satu kumpulan khutbah Cak Nur yang juga itu disampaikan dalam bahasa awam dan mudah sekali dibaca oleh publik. Tetapi lagi-lagi karena khutbahnya ataupun pelaksanaan sholat Jumatnya itu di Pondok Indah tentu bukan akses yang terbuka berbanding dengan menjadi kiai pondok ataupun pimpinan pondok pesantren yang kemudian justru mendidik anak-anak di level madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Jadi menurut saya Bang Rifai bahwa ketika Cak Nur melakukan aktivitas keilmuannya dan juga melakukan produksi gagasan-gagasan itu sesungguhnya adalah lebih bersentuhan kepada
pendidikan tinggi, dalam hal ini mahasiswa. Dan kita lihat bahwa di antara pikiran-pikiran Cak Nur itulah yang kemudian diadopsi dan diadaptasi menjadi tadi buku ataupun panduan atau kemudian pegangan bagi kader-kader HMI yang kemudian diberi nama dengan NDP. Dan justru kita juga bisa membaca detail tulisan Cak Nur terkait 20 tahun HMI yang pernah terbit di majalah Panji Masyarakat, dan itu kita berterima kasih kepada NCMS yang sudah mengunggah karya ini dan bisa diakses oleh publik. Demikian respon saya, Mbak Anissa, saya kembalikan. Ya, saya kembalikan Mbak Anissa. Iya, baik. Terima kasih Pak Ismail. Selanjutnya bisa direspon untuk Pak Budi, silakan. Ya, memang Bung Rifai, Cak Nur itu bukan tipe seperti kiai dalam arti yang biasa ya. Saya setuju dengan Bang Ismail. Cak Nur itu sebenarnya adalah seorang yang memang secara sengaja dia mengambil pilihan di dalam mengungkapkan pemikirannya tidak dalam bahasa-bahasa seperti retorika, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh awam dan kemudian membuat ketertarikan dari pihak awam kepada pemikiran. Cak Nur lebih banyak menggunakan bahasa intelektual ketimbang bahasa retorik. Nah, saya kira ini juga karena pengaruh dari pendidikannya, di mana dia belajar filsafat ya, dan ketika dia seperti kita lihat di dalam buku Khasanah Intelektual Islam ya, buku itu Cak Nur sebenarnya mengagumi bagaimana para pemikir Muslim klasik ya, termasuk para filosof di dalamnya itu mengekspresikan pemikirannya dengan cara yang sangat mendalam. Nah, karena itu pilihan Cak Nur sebenarnya bukan kepada awam, tapi kepada satu kelompok yang pada waktu itu, pada waktu tahun berapa itu? Berarti tahun 80-an ya, 80-an pertengahan sampai akhir, kelompok ini yang disebut oleh Cak Nur sebagai Muslim kelas menengah ini adalah kelompok yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, Muslim kelas menengah ini adalah kelompok yang tidak mau kalau belajar agama di masjid, di pesantren, nah, mereka punya cara tersendiri. Nah, cara tersendirinya itu adalah kalau belajar ya secara akademik, gitulah kira-kira, secara terpelajar. Nah, karena itu kemudian Cak Nur mengambil pilihan ini karena dia tahu bahwa pilihan cara berdakwah yang populer, yang bisa memberikan suatu penjelasan secara sederhana dengan bahasa awam itu sudah banyak dilakukan oleh para dai-dai di seluruh Indonesia. Nah, Cak Nur ingin mengambil satu metode untuk satu kelompok masyarakat yang belum terjamah dengan dakwah ini atau yang mereka tidak tertarik dengan dakwah yang awam tadi. Nah, ini adalah kelompok kelas menengah Muslim. Sehingga memang pada waktu itu saya masih ingat sekali karena saya ikut hadir di dalam acara-acara awal Para Madinah. Para Madinah membuat pengajiannya itu tidak di masjid, tapi pengajian itu di hotel, dan itu suatu tempat yang dalam pikiran kebanyakan kalangan pada waktu itu kalau ngaji itu nggak mungkin di hotel. Hotel itu bukan tempat ngaji. Tempat ngaji ya di masjid. Nah, itu sesuatu yang unik sekali. Dan juga tidak dengan cara berceramah yang populer ya, tapi dia harus menggunakan paper. Jadi pengajian dengan menggunakan paper ini sesuatu yang belum ada pada waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah biasa ya, tapi pada waktu itu Cak Nur mewajibkan setiap yang mengisi, nama pengajiannya itu klub kajian agama, setiap yang mengisi klub kajian agama itu harus menulis paper. Dan itu
suatu disiplin yang Cak Nur sendiri jaga, karena dia sendiri mewajibkan dirinya setiap bulan sekali menulis paper yang saya kira kualitasnya tinggi sekali kalau kita lihat sekarang ini, dan itulah yang menjadi bahan-bahan yang awalnya diterbitkan di Islam Doktrin dan Peradaban, kemudian sisanya akan diterbitkan di buku-bukunya yang lain. Nah, saya ingat ada satu kejadian di mana ada seorang kiai yang sangat terkenal, saya tidak usah sebutkan namanya, dia kami undang untuk mengisi KKA, tapi dia tidak mau menulis paper karena buat dia menulis paper itu bukan hal yang biasa buat dia. Nah, sampai deadline-nya dia belum bisa mengumpulkan papernya atau memberikan papernya, dan akhirnya saya masih ingat Cak Nur dan Pak Utomo Dananjaya pada waktu itu memutuskan untuk mengganti pembicara ini karena tidak mau menulis paper atau tidak bisa menyiapkan paper. Jadi itu salah satu disiplin ya. Jadi memang bahasa Cak Nur itu bahasa elit karena dia memang menyasarkan dakwahnya, sebut saja istilahnya begitu, kepada kelas menengah Muslim yang membutuhkan cara penyajian Islam yang berbeda. Nah, kebetulan Cak Nur adalah orang yang saya kira dia adalah generasi pertama ya dari generasi Muslim yang mendapatkan pendidikan, bukan hanya pendidikan tinggi seperti IAIN, tapi pendidikan di luar negeri pada tingkat S3 yang pada waktu itu masih sangat jarang kalangan Muslim yang seperti Cak Nur. Sementara situasinya di Muslim Indonesia sedang tumbuh kalangan Muslim terpelajar yang mereka adalah generasi pertama yang menjadi sarjana. Nah, Cak Nur sebenarnya mengarahkannya ke situ ya. Nah, apa sumbangan Cak Nur pada kalangan awam ini? Saya kira kalau ditanyakan tentang sumbangannya, saya kira sumbangan Cak Nur itu banyak sekali. Cak Nur itu memberikan satu perspektif baru yang sebenarnya nanti kalangan Muslim atau dai-dai ini harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi pikiran Cak Nur itu dalam bahasa awam. Nah, Cak Nur merasa itu bukan tugasnya. Dia ingin menyelesaikan bagaimana menyajikan Islam dengan perspektif intelektual yang tinggi, tapi nanti bagaimana menerjemahkannya di kalangan awam, nah itu sebenarnya tugas dari orang selanjutnya setelah Cak Nur. Saya kira kita sekarang sudah mendapatkan banyak sekali dai-dai yang katakan saja alumnus dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang perspektifnya sudah perspektif seperti Cak Nur, tapi dia mampu membawakannya dalam bahasa yang populer untuk di masjid-masjid, untuk di pengajian-pengajian dan seterusnya. Terkait dengan pikiran Cak Nur yang berbahaya, itu saya kira karena belum mengenal Cak Nur. Orang yang sudah mengenal Cak Nur akan beda ya, karena Cak Nur itu adalah tipe orang yang sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan itu ya. Bahkan pemikirannya kalaupun dianggap sekuler itu sebenarnya juga kita bisa pertanyakan sekuler seperti apa, karena Cak Nur itu sebenarnya karena dia menggunakan idiom-idiom sosiologis seperti sekularisasi, pluralisme dan sebagainya. Nah, kemudian orang kelihatannya sekuler, tapi sebenarnya Cak Nur itu orang yang tadi Bang Ismail sebenarnya sudah sebut sangat Quranik ya, sudah sejak awal. Jadi bukan pada pemikiran di tahun 90-an, tapi pada masa NDP sendiri dia sudah sangat Quranik ya. Dia sebenarnya menjadi lebih sosiologis, pemikirannya lebih filosofis itu sebenarnya tahun 70-an. Tapi tanggapan yang begitu keras terhadap pikiran Cak Nur atau kesalahpahaman terhadap pikiran Cak Nur ini yang menjadikan Cak Nur sadar bahwa dia harus kembali kepada cara seperti di NDP. Nah, kalau kita membaca tulisannya tahun 70 dengan tulisannya tahun 80 dan 90 itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaannya itu yang pasti yang tahun 80 dan 90 itu sangat Quranik, kembali seperti tahun 60. Nah, jadi Cak Nur sudah menyadari bahwa ada kesalahan strategi yang dia lakukan di masa tahun 70-an di mana dia bisa masuk ke lingkungan Muslim dengan cara yang dia sebut sebagai penetrasi pasifik. Jadi masuk dengan cara yang penetrasi yang damai ya. Sehingga dia kemudian bisa diterima di lingkungan HMI seluruh Indonesia, dan bahkan dia terpilih menjadi ketua HMI 2 kali, sesuatu yang tidak pernah terjadi
Nah, itu karena dia mampu mengemas pikiran-pikirannya secara Quranik itu, yang di tahun 70-an dia pakai cara yang berbeda, cara yang lebih filosofis, yang lebih intelektual dalam arti tanda petik sekuler ya, dalam arti umumnya. Nah, tapi kalau kita lihat pemikiran tahun 80 dan 90-an, dia sebenarnya sudah kembali kepada cara NDP. Itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih kepada Pak Budi. Dari pernyataan Pak Rifai tadi, intinya bagaimana sekarang generasi penerus sekarang bisa mengelaborasikan pemikiran-pemikiran Cak Nur yang sangat luar biasa dalam konteks keislaman dan keindonesiaan ini menjadi lebih membumi agar masyarakat muslim atau kaum intelektualis juga bisa mengaplikasikan pemikiran-pemikiran Cak Nur ini menjadi lebih toleran dan lebih inklusif gitu ya kiranya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Irfan Muhammad menanyakan bagaimana pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pemikiran pembaharuan Cak Nur ini, mengingat banyak pewaris pemikiran Ibnu Taimiyah yang justru berbeda dengan pemikirannya Cak Nur, yang justru konservatif. Kira-kira penjelasannya bagaimana untuk keterpengaruhan pemikiran Ibnu Taimiyah ini? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Ismail. Dipersilakan, Pak. Ya, saya tidak bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana pengaruh Ibnu Taimiyah terhadap pikiran-pikiran Cak Nur. Tetapi ini walaupun jauh setelah beliau wafat, kemudian disertasinya yang ditulis terkait dengan Ibnu Taimiyah itu kemudian diterbitkan, dan silahkan di NCMS itu tersedia, kita boleh pesan dalam bentuk versi cetaknya. Dan hanya saja boleh jadi adalah di antara yang menjadi ulama ataupun kemudian orang yang mempengaruhi pikiran-pikiran Cak Nur adalah Ibnu Taimiyah. Namun kalau disebutkan bahwa Cak Nur meneruskan apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, maka boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tetapi saya lebih cenderung menjawabnya tidak. Kenapa? Karena justru keberadaan pikiran-pikiran Cak Nur itu kemudian dalam konteks keindonesiaan. Ya, jadi kalau kita kemudian mau memindahkan pikiran-pikiran Cak Nur ke perguruan tinggi Malaysia, perguruan tinggi Brunei dan sebagainya, boleh jadi perlu waktu, karena memang apa yang disampaikan oleh Cak Nur itu betul-betul kemudian dalam konteks keindonesiaan itu. Walaupun dalam banyak hal juga pikiran-pikiran Cak Nur juga tetap universal dan boleh digunakan dalam berbagai masyarakat, lintas masyarakat muslim, lintas negara dan bangsa. Hanya saja kalau melihat latar belakang pendidikan Cak Nur, di mana kemudian di Gontor sendiri, kita melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan di Gontor tidak dalam satu mazhab saja. Boleh jadi ini akan menjadi pondasi awal di mana kemudian orang tua Cak Nur adalah orang yang kemudian cenderung mengikuti pikiran-pikiran Masyumi atau kemudian apa yang menjadi ide-ide Masyumi saat itu, namun kemudian justru dalam perkembangannya Cak Nur sendiri tidak menjadi pengikut Masyumi, walaupun kemudian dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa menjadi juru kampanye partai politik seperti P3 adalah memompa Bang Kempes seperti itu. Namun itu kemudian tidak serta-merta dapat dijadikan penjelasan bahwa Cak Nur adalah seorang politisi, karena sebagian besar hidupnya justru dihabiskan dalam rangka tadi memproduksi ilmu pengetahuan, mendialogkan, dan bahkan beliau dalam kapasitasnya juga masih bersedia turun memberikan orasi ilmiah, studium general di latihan-latihan kader HMI. Walaupun dalam satu seminar di LIPI justru mengemukakan bahwa perlunya pembubaran HMI, karena jangan sampai justru HMI dijadikan bulan-bulanan dan justru HMI dituduh, karena pada saat yang sama kita bisa mendapatkan Mr. Clean berasal dari HMI, pada saat yang sama kita bisa mendapatkan juga
orang yang korup, merupakan alumni HMI yang mengikuti latihan kader yang sama. Namun terlepas dari ini, saya melihat bahwa justru dalam berbagai dimensi, kalaupun saya secara terbatas hanya menyebutnya internal dan eksternal, justru kemudian boleh jadi variabel gontor di situ ada, variabel yayen di situ ada, variabel HMI di situ ada, dan justru kemudian mengkonstruksi ICMI karena secara kelembagaan Cak Nur tidak bergabung baik di NU maupun di Muhammadiyah, dan justru kemudian memberikan warisan kepada kita dalam bentuk para Madinah dan Madaniyah tadi yang tidak justru dikelola oleh kelembagaan ormas tertentu. Namun kemudian justru saya melihat kalau kita mau menyebut bahwa Cak Nur ini di mana gambaran umumnya, maka dia betul-betul adalah produk yayen. Ya, justru kemudian sarjana yayen. Ya, kalau kita mau menyebutnya itu. Tetapi untuk menyebutnya sebagai pelanjut pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah boleh jadi tidak, karena Ibnu Taimiyah tidak dijadikan satu diskursus khusus, karena dalam berbagai mata kuliah yayen itu justru kemudian memberikan tempat kita pada saat yang sama mengkaji pikiran-pikiran dan juga mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi yang lain. Sehingga secara khusus menyebutnya sebagai pewaris dan penerus Ibnu Taimiyah, mungkin saya lebih berpendapat bahwa Cak Nur bukanlah orang yang meneruskan itu, tetapi justru adalah mendudukkan pikiran-pikiran keislaman itu dalam konteks Indonesia. Dan bahkan kalau saya melihat secara terbatas bahwa apa yang dikaji di HMI yang kemudian disebut dengan nilai dasar perjuangan itu adalah perasan Al-Quran, bukan perasan pemikiran satu tokoh atau ulama tertentu. Dan ini kemudian dilakukan oleh Cak Nur karena telah melakukan perjalanan ke Amerika dan ke Timur Tengah dan melihat bagaimana kekhasan dan juga konteks keindonesiaan itu sendiri. Itu respon saya, Mbak Nisa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ismail. Selanjutnya Pak Budi. Ya, saya setuju dengan Bang Ismail. Jadi kita nggak bisa menyebut Cak Nur itu sebagai apa ya, kalau istilah saya Ibnu Taimiyahis gitulah. Jadi seorang yang ya sepenuhnya Ibnu Taimiyah begitu. Cak Nur itu unik, dia menjadi dirinya sendirilah, kira-kira seperti itu, dengan berbagai macam konteks yang membedakan dengan Ibnu Taimiyah. Tapi saya ingin tambahkan sedikit dari Bang Ismail tadi. Ibnu Taimiyah itu mendapatkan tempat penting di dalam pemikiran Cak Nur. Ini baru saya sadari waktu mempersiapkan terjemahan disertasi Cak Nur itu. Nah, dulu banyak orang berpikir bahwa Cak Nur itu lebih banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman daripada yang lain ya. Nah, rupanya itu tidak benar ya. Saya pernah tanya pada Cak Nur, kok jejak-jejak Fazlur Rahman kurang kuat ya pada diri Cak Nur ya. Dalam arti Cak Nur itu bukan seorang yang dalam tema, dalam isu itu melanjutkan Fazlur Rahman. Nah, Cak Nur bilang kalau kita mencari siapa yang paling banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, dia kemudian menunjuk pada Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif itu jauh lebih dipengaruhi oleh Fazlur Rahman ketimbang dirinya. Nah, saya bisa mengerti ini ketika Elsaf membuat satu seminar tentang Fazlur Rahman tahun 88. Saya masih ingat banget itu tahun 88, lama sekali ya. Elsaf membuat seminar tentang Fazlur Rahman. Salah satu pembicaranya adalah Buya Syafi'i Ma'arif dan Cak Nur ya. Buya membicarakan tentang pentingnya pemikiran Fazlur Rahman sudah tentu. Tapi Cak Nur enggak. Cak Nur pada waktu itu dia mengatakan bahwa ada agenda dari Ibnu Taimiyah yang harus dikembangkan oleh kalangan Muslim, yaitu membangun filsafatnya sendiri yang berbeda dengan filsafat yang ada di dalam pemikiran filsafat dunia gitu. Jadi kalau ingat kritik Ibnu Taimiyah terhadap para filsuf itu karena filsuf itu memakai pemikiran Yunani untuk bicara tentang pemikiran Islam.
Kata Cak Nur, sebenarnya Ibnu Taimiyah seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita ambil dari Quran misalnya dan kita kembangkan filsafat dari situ. Dan saya kira ini sesuatu yang dilakukan oleh Cak Nur melanjutkan Ibnu Taimiyah. Melanjutkan apa yang dikritik Ibnu Taimiyah terhadap para filosof dan kepada para teolog atau mutakallim. Nah, misalnya saya mau tunjukkan satu istilah yang tadi Bang Ismail sudah kemukakan, istilah kalimatun sawa ya. Jadi Cak Nur ini sudah membangun satu pemikiran tentang kalimatun sawa. Ini pemikiran yang luar biasa yang saya kira sangat menginspirasi. Saya sampai sekarang belum menemukan apakah ada orang sebelum Cak Nur yang bicara tentang kalimatun sawa. Kayaknya nggak ada. Saya belum ketemu lah. Dalam pemikiran di Indonesia misalnya saya nggak menemukan istilah itu dalam pemikiran Hamka atau dalam pemikiran siapa ya, Agus Salim dan sebagainya, Cokroaminoto. Jadi pada Cak Nur muncul ide mengenai kalimatun sawa, ide yang sekarang menjadi ide yang biasa, bahkan ide yang global karena ada apa namanya dokumen namanya A Common Word. A Common Word ini satu dokumen yang diterbitkan dengan sponsor dari kerajaan Yordania sebagai satu respon positif terhadap pidato dari Paus Benediktus XVI yang waktu dia baru menjadi paus, dia membuat satu ceramah tentang agama dan kekerasan, tapi dalam ceramah tersebut dia memberi catatan kaki tentang sesuatu yang terjadi di masa abad pertengahan di mana orang menggunakan agama untuk kekerasan, dan dalam catatan kaki itu dia menyebut Islam. Sesuatu yang sebenarnya biasa aja tapi kemudian menjadi dibesar-besarkan secara isu, sehingga kemudian terjadi demo di mana-mana di seluruh dunia tapi tidak terjadi di Indonesia. Nah, demo itu kemudian direspon oleh kerajaan Yordania dengan mengumpulkan sekitar hampir 160-an cendekiawan Muslim untuk memikirkan sebenarnya antara Islam dengan Kristen itu apakah ada titik temu. Nah, kemudian digalilah dari ayat Quran tentang kalimatun sawa itu, ternyata ada kesamaan, yaitu bahwa agama Islam maupun agama Kristen itu sebenarnya mempunyai inti daripada keimanannya itu yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada kemanusiaan. Nah, dokumen itu mengelaborasi bagaimana cinta pada Allah dan cinta pada kemanusiaan itu di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Nah, sejak itu istilah kalimatun sawa menjadi istilah yang dipakai untuk dialog antar iman di seluruh dunia. Dan itu terjadi pada tahun 2007 kalau nggak salah, 2007. Nah, sementara Cak Nur sudah mengatakan kalimatun sawa dalam dokumennya itu tahun 92. Tapi dia sudah mengatakan secara lisan pada tahun akhir 80-an. Nah, jadi itu satu contoh bagaimana Cak Nur mengikuti Ibnu Taimiyah. Kalau mau berfilsafat atau berteologi, pakailah istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia mempopulerkan Hanif, Hanifiyatus Samhah, macam-macam fitrah dan seterusnya. Nah, dan di ceramah-ceramah di Paramadina, Cak Nur sering banget mengutip Ibnu Taimiyah sampai Kang Jalal itu Jalaluddin Rahmat dia mengeledek Cak Nur, ini siapa sih Ibnu Taimiyah kok terlalu sering disebut-sebut oleh Cak Nur ya? Apa itu mbahnya ya Ibnu Taimiyah itu? Mbahnya Cak Nur sehingga dia disebut-sebut terus sih. Jadi Pak Jalal agak sinis ya, kenapa kok dikit-dikit Ibnu Taimiyah, sedikit-sedikit Ibnu Taimiyah. Nah, ini memang ada yang khas dari Ibnu Taimiyah yang Cak Nur apresiasi. Menjawab tadi siapa Pak Irfan ya? Irfan katakan yang tidak diapresiasi oleh kalangan yang lebih konservatif, yaitu Ibnu Taimiyah yang progresif. Nah, salah satunya Cak Nur mengatakan begini. Misalnya kita lihat di dalam bukunya satu buku Ibnu Taimiyah yang jarang dipakai oleh kalangan konservatif tentang agama Kristen ya, tentang pluralisme ini. Bukunya itu Al-Jawab As-Sahih Liman Badaladin Al-Masih. Jadi buku tentang keabsahan mengenai agama Kristen ya. Nah, kata
Cak Nur, Ibnu Taimiyah di buku itu tidak pernah mengatakan bahwa agama Kristen itu sudah sudah diubah-ubah begitu ya, sehingga agama Kristen itu beda dengan agama Kristen pada waktu yang wahyu itu diturunkan kepada Isa Al-Masih. Nah, jadi otentisitas agama Kristen itu sebenarnya masih seperti aslinya, gitulah kira-kira. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Dan Cak Nur juga banyak berdialog tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang agama Kristen dengan seorang rekan kuliahnya, namanya Tom Michel. Tom Michel ini orang Katolik yang nanti menjadi petinggi hubungan antar agama di Vatikan. Tapi dia adalah dosen Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat di Jogja selama 10 tahun. Nah, jadi dan Tom Michel ini menulis disertasi juga tentang Ibnu Taimiyah. Jadi di antara keduanya mereka sangat banyak bertukar pikiran tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, tapi Cak Nur menyadari pikiran Ibnu Taimiyah tentang soal kemajemukan agama itu sangat inklusif justru dalam interaksi dengan Tom Michel ini. Dan dia kemudian bisa membaca teks Ibnu Taimiyah berdasarkan dialognya dengan Tom Michel, karena Tom Michel membuat disertasi yang unik. Dia tidak seperti Cak Nur menulis tentang apa sih, saya lupa judulnya sekarang. Jadi Ibnu Taimiyah tentang kalam dan falsafah, kan judulnya kalau nggak salah itu dari Cak Nur. Nah, Tom Michel ini menulis disertasi dengan menerjemahkan buku Ibnu Taimiyah yang tadi saya sebut Al-Jawab As-Sahih itu ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian dia memberi pengantarnya 100 halaman. Jadi menarik, rupanya disertasi itu bisa dalam bentuk seperti itu kalau di luar negeri. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya begini. Jadi Cak Nur memang bukan seorang Ibnu Taimiyahis, tapi dia seorang yang banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Belum ada tulisan yang mencoba meneliti pengaruh Ibnu Taimiyah pada Cak Nur. Belum ada. Tapi mudah-mudahan suatu hari mungkin ada orang yang akan menulis disertasi mengenai itu, dan saya kira ini sesuatu yang sangat menarik sebagai tema, misalnya disertasi di IAIN atau UIN yang sekarang juga sudah banyak menulis tentang Cak Nur, tapi terkait dengan pengaruh Ibnu Taimiyah pada Cak Nur belum ada yang menulisnya. Itu Mbak Disa, terima kasih. Baik Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya untuk satu penanya terakhir, sebelumnya saya persilahkan untuk adakah yang ingin merespon atau memberi tanggapan? Tadi Pak. Saya. Oke, dipersilahkan. Saya. Ya. Terima kasih moderator. Saya Adnan Firdaus, muridnya Pak Ismail Weke, lagi kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga. Begini Prof, ini menarik betul, tetapi saya kira untuk lebih utuhnya sosok Nurholis Majid ini, kita juga sebenarnya wajib juga merekam yang kontra bukan kontrasepsi ya, kontra pemikiran terhadap Cak Nur begitu. Yang kontra terhadap Cak Nur. Ya. Oke. Saya lebih tertarik begini Bang Budi. Lebih ke Redix-nya begitu, Redix. Kalau saya sih, karena kalau saya sih baca-baca buku kayak begini, nanti kan akar sejarah. Itu buku apa? Akar sejarah. Buku apa? Akan pemikiran ini, kalau saya kan ujung-ujungnya kan nanti digerakkan keagamaan begitu. Nah, nanti saya ingin kasih nyambung benang merahnya itu ke guru-guru, bukan saja Cak Nur, tapi juga kayak Lukman Harun begitu kan, guru-gurunya orientalis Pak, dan orientalis itu sebagian kan juga ada yang ekstrim juga begitu. Jadi kita juga harus berimbang juga. Jangan kemudian karena kita inferior terhadap peradaban Barat, kita dicap stempel-stempel begitu bahwa ini fundamentalis, ini konservatif, ini. Tapi kan sebenarnya Barat juga kan begitu juga. Mereka juga terklaster begitu juga. Ada juga yang liberal segala macam. Saya baca buku kayak begini itu kan ini gerakan. Itu apa judulnya? Ini gerakan keagamaan dan pemikiran begitu. Di sini kan ada disebut sejarah orientalisme begitu. Oke. Ya. Dan tokoh-tokoh seperti H.R. Grip itu kan disebut sebagai orientalis radikal, dan ini justru big problemnya yang ingat saya itu kan dikontra oleh H.M. Rasidi gitu kan, yang juga pernah berguru pada orientalis, tapi beliau kan beda dengan Cak Nur ataupun berbeda juga dengan Lukman Harun gitu, dengan IDB-nya itu kan. Dengan IDB-nya itu kan berbeda juga beliau. Jadi akan bias begitu, dan saya kira kita juga merekam gitu kontra dari
kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pemikiran Cak Nur begitu, yang saya kira tidak salah juga kalau mereka mengatakan kalau sekarang ini demokrasi mundur, Islam dipinggirkan, umat Islam didudukkan seolah-olah teroris, kemudian ISIS segala macam, sedikit banyak juga ada implikasi dari narasi Cak Nur begitu. Walaupun dosen saya itu Pak Siswanto yang katanya itu drivernya Gus Dur, drivernya Cak Nur, katanya di akhir hayatnya beliau itu kan mungkin karena usia juga begitu. Beliau sebenarnya mau meralat itu Islam yes partai Islam no itu. Beliau sudah sempat katanya mau meralat itu menjadi Islam yes partai Islam no, yang kemudian kalau kita dramatisir tanda petik begitu, itu kan implikasi dari pemikiran. Ada yang mengatakan begini, kalau sekarang kemudian partai-partai sekuler nasionalis menguat dan kemudian partai-partai Islam tergembosi, ada juga yang mengatakan bahwa itu sebagian dari implikasi pemikiran Gus Dur yang di blow up oleh media massa begitu sedemikian dan masuk ke alam bawah sadar kita kan begitu. Ini debatable lah, tapi ada yang mengatakan juga begitu. Kemudian begini Bang, tadi saya mencatat, nggak apa-apa sih ini diskusi aja Bang. Ya. Tadi saya melihat Bang Munawar ini, kalau saya sih agak bias juga begitu. Hipotesanya itu agak tendensius kalau saya begitu. Begini Bang Pak Ismail kan kenal saya itu. Di Sorong sini ada kelompok-kelompok yang tanda petik ya terindikasi dituduh transnasionalisme, fundamentalisme gitu. Tapi saya melihat beberapa orang di antara tokoh-tokoh mereka itu malah bisa bergaul dengan kearifan lokal, dengan multikulturalis begitu. Ada misalnya, saya sebut aja ya nama kelompoknya. Ada misalnya tokoh jamaah tablik di Sorong ini yang itu bisa bergaul dengan orang kepala suku di Wamena yang masih pakai koteka, masih gendong babi begitu. Padahal kalau kita mau klaster, bisa di klaster menjadi seperti tadi itu bahwa transnasionalis segala macam. Jadi bagi saya, ayo kita menghindari oposisi biner gitu, sehingga kemudian makin terkotak-kotak kita ini. Kita ingin Islam ini menjadi aset persatuan Indonesia, kesejahteraan Indonesia, bukan justru dijadikan alat sebagai pemecah belah bangsa begitu. Dan pengalihan isu demokrasi kita sekarang ini nadir. Cak Nur sendiri mengatakan bahwa hibrida begitu. Tapi kalau kita mau lihat realitas sekarang ini Bang, mundur demokrasi kita hampir dalam segala hal, dan itu warisan Cak Nur juga begitu. Saya kira begitu Bang. Saya bisa konsepkan itu kalau secara terstruktur, karena ini agak spontan jadi. Ya, yang saya pikirkan bahwa ada implikasi begitu, implikasi dari pemikiran Gus Dur yang kemudian sekarang agak negatif juga di tengah-tengah umat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Adnan atas tanggapannya. Adakah respon Pak dari Pak Ismail sama Pak Budi? Atau terima kasih Mbak Nisa. Ya. Tentu karena keberadaan Cak Nur, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Namun kalaupun ada yang memandang bahwa apa yang disampaikan Cak Nur justru membawa pesan-pesan negatif, maka sesungguhnya itu tidak bisa disematkan kepada Cak Nur sendiri, karena justru kemudian Cak Nur baik dalam tujuan maupun caranya justru tidak melakukan cara-cara yang negatif. Kita bisa lihat bagaimana kemudian membangun Paramadina, membangun Madaniyah, lalu kemudian dilekatkanlah stigma-stigma terhadap Paramadina yang tentu tidak pernah dilakukan sama sekali juga oleh Cak Nur. Yang kedua adalah tentu kita perlu melihat, itulah kenapa kemudian pikiran-pikiran Cak Nur tidak bisa didakwakan begitu saja di anak-anak muda di SMP, SMA tanpa mengetahui konteksnya. Karena apa yang disampaikan oleh Cak Nur umpamanya bahwa Islam yes, partai Islam no, itu adalah sangat terikat waktu dengan kondisi ketika itu. Kalau hari ini kemudian kita menganggap bahwa Islam yes, partai Islam yes, maka silahkan kemudian dikembalikan kepada individu, karena bagaimanapun satu tema yang menjadi kajian
dari Al-Quran yang tadi saya berkali-kali sebutnya NDP adalah ada kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Ya, sehingga kemudian dalam urusan-urusan tertentu manusia itu bebas untuk memilih, tetapi pada saat setelah selesai memilih maka kemudian tentu ada konsekuensi dari pilihan-pilihan. Yang kedua adalah ada bab khusus yang mengkaji individu dan masyarakat, di mana kemudian secara individu kita harus melakukan dalam konteks individu, tetapi ketika sudah berada dengan komunikasi atau sudah berada dalam wilayah masyarakat, individu sebagai bahagian dari masyarakat, maka tentu ada konsep-konsep fardu kifayah yang harus kita lakukan di situ. Maka kemudian sepenuhnya saya ingin mengemukakan bahwa jikalaupun ada warisan-warisan yang dianggap dalam tanda kutip negatif, maka sesungguhnya baik secara tujuan maupun secara metode tidak pernah dilakukan dalam hasil bacaan saya itu dilakukan oleh Cak Nur. Yang kemudian yang kedua adalah justru tentu kita perlu mengapresiasi siapapun, tidak saja Cak Nur, para Madinah, Madaniyah, dan sebagainya, tetapi mengapresiasi siapapun yang kemudian punya kemauan untuk melakukan dialog terhadap apa yang dipahaminya dengan orang lain, kelompok lain, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Ketika ada orang-orang yang kemudian menerima pemahaman-pemahaman transnasional, lalu kemudian tetap berusaha mengadaptasi, mendialogkan dengan tradisi lokal, kearifan lokal, maka itu sesuatu hal yang sangat kita perlukan dalam konteks abad 21 ini, di mana kemudian berkembangnya nasionalisme, tetapi kemudian kekerasan juga terjadi, bahkan itu terjadi di jantung demokrasi itu sendiri di Amerika Serikat. Maka kemudian justru ya sebagaimana kita lihat bahwa ini sebuah hal yang tidak bisa kita jadikan sebagai pola untuk masa depan Indonesia. Yang terakhir saya teringat bahwa ketika kita bicara Indonesia dalam ensiklopedia itu kemudian Cak Nur memberikan pengantar membangun Indonesia masa depan. Maka kira-kira ketika kemudian kita mau bicara Indonesia masa depan dalam menghubungkan dengan pikiran-pikiran Cak Nur, maka kata pengantar dalam ensiklopedia itu mungkin sangat relevan untuk kemudian apa yang menjadi Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Adapun sederhananya kalau apa yang disampaikan oleh Cak Nur Muda ataupun kemudian pidato-pidato yang ada di Taman Ismail Marzuki dan kontranya Rashidi dan sebagainya, saya kira itulah menjadi kesyukuran kita di Indonesia, di mana ada kesempatan untuk mengemukakan pikiran-pikiran kita, dan justru ini satu contoh yang sangat bagus, di mana dialog antara Rashidi dan kemudian Cak Nur itu dilakukan dalam bentuk surat menyurat, dan sehingga kemudian bisa dibaca. Kalau konteks sekarang ini mungkin melalui media sosial, melalui WA dan sebagainya, apapun itu catatan saya, kita perlu, ya seperti yang saya sampaikan, nanti Mas Budi akan mengoreksi, kita perlu orang-orang dengan tipikal Mas Budi, orang-orang yang mau menjadi pendamping Cak Nur, lalu kemudian menulis, mengeditori, menyunting, lalu kemudian menerbitkan ke publik buku-buku itu. Boleh jadi ulama-ulama kita yang lain, pakar-pakar, cendekiawan dan sebagainya, itu kemudian juga punya produktivitas yang sangat bagus, tetapi tidak didampingi oleh editor dengan pekerjaan seperti yang dilakukan Mas Budi, maka itu kemudian tidak sampai ke halayak luas. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh NCMS, apa yang dilakukan oleh Mas Budi dalam bentuk menyumbangkan buku-buku koleksi Cak Nur ke UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, lalu kemudian membuat website yang bisa diunduh oleh siapapun buku-bukunya, termasuk membuat koleksi lengkap Cak Nur. Ini kemudian tentu kita harapkan menjadi satu pola yang diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan cendekiawan yang lain. Karena kita punya stok yang sangat banyak, ada Gus Dur, ada Komarudin Hidayat, ada Arzumardi Azra,
ada Quraish Shihab, dan banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam satu kesempatan saja. Ini kalau kemudian dilakukan digitalisasi, lalu kemudian dilakukan tata kelola seperti ini, maka tentu Indonesia kita akan sangat kaya. Terima kasih Mbak Nisa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ismail. Sungguh sangat komprehensif banget ya merangkum diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya Pak Budi, adakah ya, yang saya ingin tambahkan sedikit aja. Ya, baik, silakan. Terima kasih Pak Adi dan Firdaus untuk komentar-komentarnya. Saya akan memberi beberapa tanggapan. Pertama, soal orientalisme ya. Memang ini seringkali dipakai untuk mengkritik Cak Nur ya. Jadi Cak Nur dikritik bahwa dia dipengaruhi oleh orientalis. Tapi mungkin kita pertama kali harus menjernihkan dulu apa sih yang dimaksud dengan orientalisme ini ya. Jadi orientalisme ini memang ada masa di mana mereka mengembangkan pemikiran untuk tujuan-tujuan dari hegemoni Barat ya. Ini sudah dikritik oleh Edward Said tentang orientalisme yang seperti itu. Tapi generasi orientalisme itu juga sudah mulai berubah ya. Berubah pada generasi yang sekarang itu mereka sudah tidak lagi mau menggunakan istilah orientalis. Istilah orientalis itu istilah yang kira-kira mungkin sebelum tahun 50-an. Jadi generasi ahli Islam setelah tahun 50-an seperti Kenneth Craig, William Cantwell Smith, saya kira Jeep yang tadi Anda sebut juga itu adalah generasi yang baru ya, generasi baru yang sudah lebih simpatik kepada Islam. Tapi memang prasangka terhadap orientalisme ini masih terus berlangsung sampai sekarang ya. Nah, Cak Nur sangat menyadari mengenai soal itu. Kalau kita ingat bagaimana Cak Nur kuliah di University of Chicago itu dia sebenarnya awalnya adalah studi dalam bidang ilmu politik, satu kelas dengan Amin Rais lah kira-kira gitu, dan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, awalnya dia seperti Amin Rais, dia mau menulis satu disertasi tentang ilmu politik. Pembimbingnya itu adalah Leonard Binder. Leonard Binder ini ahli Islam di Mesir ya. Nah, tapi dia kemudian sadar bahwa kalau dia masih terus dibimbing olehnya yang bukan Muslim ini, ya itu nanti akan menjadi menjadi isu. Itu sebabnya kenapa Cak Nur setelah 2 tahun kuliah di Chicago dia pindah dari ilmu politik kepada studi Islam. Studi Islam, dari situlah dia kemudian berjumpa dan mendapatkan bimbingan dengan Fazlur Rahman. Dan di samping kemudian dia juga merasa bahwa studi Islam itu jauh lebih abadi daripada studi ilmu politik. Dia pada waktu itu menyaksikan ada seorang profesor, saya lupa namanya sekarang, di Chicago yang ahli Iran. Begitu Iran jatuh ke Imam Khomeini, seluruh ilmu tentang Iran itu menjadi obsolete ya, menjadi sudah nggak relevan lagi ya. Nah, jadi itu Cak Nur lihat, wah kalau gitu dia harus pindah, karena itu dia pindah ke ilmu ke bidang studi Islam atau filsafat dan studi Islam. Nah, dengan bimbingan dari Fazlur Rahman. Jadi memang istilah orientalisme itu istilah yang sudah membuat traumatik di lingkungan Muslim. Tapi sekarang hendaknya kita menyadari bahwa tidak ada ahli Islam di Barat yang senang dengan istilah orientalis. Itu menjadi istilah yang pejoratif sekarang, orientalisme itu. Istilah ahli Islam menjadi lebih baik daripada orientalis. Ahli Islam atau yang disebut dengan Islamisis apa Islamis. Nah, oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Islam Yes Partai Islam No, seperti tadi Bang Ismail sudah katakan bahwa ini hendaknya dilihat secara kontekstual ya. Sebenarnya kalau kita lihat teksnya, Cak Nur itu menaruh tanda tanya di Islam Yes Partai Islam No, tanda tanya.
Jadi sebenarnya itu bukan pandangan yang final dari Cak Nur bahwa Islam yes, Partai Islam no. Pada waktu Cak Nur mulai terlibat atau mau terlibat dengan partai politik, mulai dari Golkar yang nggak jadi, kemudian ke PKS nggak jadi juga. Pada waktu itu banyak orang pikir oh Cak Nur udah Islam yes, Partai Islam yes, gitu. Tapi sebenarnya ini adalah suatu pikiran yang harus kita ketahui konteksnya. Konteksnya pada waktu itu karena kalangan Muslim punya obsesi tentang negara Islam yang diwujudkan dengan Partai Islam. Sementara Partai Islamnya Masyumi sudah dibubarkan pada tahun 60 oleh Soekarno, yang kemudian kader-kader dari Masyumi ini mendukung Soeharto, dan kemudian setelah Soeharto menjadi presiden atau berkuasa, sepertinya mereka menagih rekening lah. Kita sudah bantu Orde Baru, sekarang Orde Baru harus rehabilitasi dong Masyumi. Tapi rupanya Pak Harto atau Orde Baru tidak berkenan dengan soal itu karena ini adalah isu yang sangat sensitif dan pihak tentara masih belum bisa menghapuskan kenangan mereka berperang ketika ada perang itu yang di Sumatera Barat itu. Nah, jadi akhirnya toh nggak bisa juga direhabilitasi itu Partai Masyumi. Yang terjadi adalah pemerintah Orde Baru kemudian membuat seperti Masyumi ya, seolah-olah kelanjutan Masyumi, padahal itu dikontrol oleh negara, itu Parmusi dan seterusnya. Nanti menjadi Partai Islam, kemudian ada P3 dan seterusnya. Nah, Cak Nur berpikir pada waktu itu bahwa energi kalangan Muslim itu sudah habis ya dengan isu politik, sehingga kurang membangun Islam ya, membangun kebudayaan. Nah, karena itulah Cak Nur punya ide yang jenius, Islam yes, Partai Islam no. Sebenarnya pakai tanda tanya. Untuk mengalihkan perhatian kalangan Muslim supaya tidak mensakralkan Partai Islam. Kalau orang tidak berpartai Islam, tidak berarti bahwa dia adalah bukan orang Islam. Orang Islam partainya terserah. Partai itu bukan sesuatu yang sakral. Nah, dan ini memberi hikmah yang luar biasa karena setelah itu banyak kader-kader HMI yang bisa aktif di Orde Baru dengan ikut Golkar, generasi-generasi itu seperti generasi Akbar Tanjung dan sebagainya. Nah, ini memberikan sesuatu yang positif sebenarnya, yaitu keterlibatan kalangan Muslim di dalam membangun keindonesiaan. Sementara dengan konsentrasi yang lebih ke Islam daripada ke soal politik, kalangan Muslim kemudian lebih memperhatikan soal budaya Islam ya, soal Islam dalam perspektif kebudayaan, sehingga proses Islamisasi menjadi sangat intens di masa Orde Baru, yang diawali di Orde Baru itu dengan sikap pemerintah Orde Baru yang anti-Islam, tapi diakhiri dengan suatu proses Islamisasi yang sangat kuat yang sampai sekarang kita bisa rasakan bagaimana Islamisasi di Indonesia itu. Misalnya nanti soal agama dan negara itu menjadi selesai dalam pemikiran Cak Nur. Nah, yang ketiga soal Indonesia yang dicita-citakan, tadi Bang Ismail juga sudah kemukakan ini. Saya kira ini gagasan yang kalau kita pakai istilah Cak Nur itu sebenarnya istilah kuncinya itu adil, terbuka, dan demokratis ya. Nah, Cak Nur belum mengelaborasi secara canggih ya tentang 3 kata kunci ini, adil, terbuka, dan demokratis. Tapi kalau kita gali sebenarnya Cak Nur punya pikiran tentang keadilan seperti apa, keterbukaan seperti apa, demokrasi seperti apa. Tapi generasi sekarang saya kira yang perlu mengelaborasi ini ya. Kalau kita lihat Yudi Latif sebagai mungkin kita sebut saja dia orang yang melanjutkan secara kreatif Cak Nur, maka pada Yudi kita bisa dapatkan pikiran tentang keadilan itu apa, keterbukaan itu apa, demokrasi itu apa. Melanjutkan pikiran Cak Nur. Terakhir soal pluralisme Cak Nur ya, memang pluralisme Cak Nur kelihatan kurang memberi perhatian pada tradisi lokal ya. Ini ada beberapa teman yang memang juga mengkritik soal ini ya. Dan memang era soal lokalitas itu di masa Cak Nur belum menjadi isu ya. Kalau sekarang kan agama lokal itu menjadi isu, tradisi lokal menjadi isu. Sehingga pluralisme itu harus terkait dengan isu tradisi lokal, agama lokal.
orang seperti Gus Dur mungkin sudah lebih jelas ya, karena NU memang dengan tradisi lokal itu punya satu kaitan yang kuat sekali melalui Islam Nusantaranya itu ya. Nah, tapi saya kira dalam pemikiran pluralisme yang melanjutkan pikiran Cak Nur, kita sudah juga bisa memasukkan mengenai pentingnya memberi pengakuan kepada tradisi lokal ya, pada agama-agama kepercayaan di Indonesia yang sangat banyak itu. Makasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Budi atas tanggapannya sekaligus menutup diskusi webinar Lembaga Studi Agama dan Filsafat pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan diskusi terkait Cak Nur yang sangat menarik pemikiran-pemikiran Cak Nur ini di diskusi berikut-berikutnya. Tetap ikutin Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan webinar-webinar selanjutnya yang akan diadakan rutin setiap Sabtu sore jam 4 sampai jam setengah 6. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan pada sore hari ini dan terima kasih kepada Pak Ismail dan Pak Budi selaku narasumber pada sore hari ini. Terima kasih, saya Nisa, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi, Ya. makasih Mbak Nisa. Bang Ismail, makasih ya. Yuk, makasih Mas Iqbal. Mas Budi, Terima kasih makasih. Iqbal ya. Ketemu lagi minggu depan. Insya Allah.